Mana Bu Puji? Mudah-mudahan aman Pak Sudirang, mudah-mudahan insya Allah. Ini yang belum siapa ya? Pak Nur Yadin sudah ada. Pak Eka? Eka sudah ada. Sudah Pak, sudah hadir. Yang belum? Yang belum siapa ya? Bu Sri Yarsasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sore hari ini saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah proaktif untuk mengikuti panggilan apa yang saya harapkan. Dan saya mohon maaf, mungkin Bapak Ibu ada yang aktivitas, masih ada di sekolah dan pekerjaan yang lain. Ini karena semata-mata beratnya untuk kolaborasi yang untuk modul 2.3 ini, yaitu tentang coaching. Jadi Bapak Ibu, untuk coaching ini durasi waktunya itu 4 jam. Kalau yang selama ini kan 3 jam. Nah 3 jam itu kita mulai yang kelas A itu dari jam 1.15 sampai setengah 4. Terus yang kelas B setengah 4 sampai jam 6. Nah ini yang perlu saya mohon masukkan, karena 4 jam ini kan ini nanti akan nombor waktu sholat. Nah namanya nombor waktu sholat, biasanya saya dengar adzan saja sudah risau saya itu. Apalagi Bapak Ibu yang berdekatan dengan masjid dan sebagainya. Tentunya seperti yang biasa itu 3 jam itu udah lama, kita tambah 1 jam lagi, yaitu 45 menit tambahannya. Itu jelas. Kalau dimulai dari jam 4.50 itu, kalau biasanya selesai jam 18.05 itu ketambahan 45, jadi jam 7 malam. Kan nunggu waktu maghrib itu. Kita kalau sudah zoom kan nggak bisa, kita izin satu persatu sholat maghrib. Dan untuk siangnya pun begitu, itu nunggu juga waktu asar. Nah ini mohon masukannya. Kalau saya silakan Pak Firman. Yang saya Pak, untuk waktu dari saya punya pendapat itu bagaimana kalau biar amannya saja, tapi yang saya nanti sampai malam itu dimulai jam 7 malam itu bagaimana? Jadi, kalau waktu-waktu siang jelas pagi kita sekolah sampai jam berapa nanti baru pulang, terus misalnya pulang dulu jam 2, habis itu ada tabrak asar, nanti ada tabrak maghrib, kayak gitu. Paling aman yaitu di jam 7 malam itu habis maghrib nanti sampai selesai kayak gitu mungkin. Itu dari saya Pak, terima kasih. Oke. Saya hanya menawarkan apa Bapak Ibu izin jam 9 sampai intinya mulai dari jam 9 tawaran ini, nanti sepakatnya ya saya ngikut, namanya demokrasi kan ngikut yang banyak. Mulai dari jam 9 tuh. Jadi jam 9 kan artinya kalau 3 jam utuh, jam nasional bukan jam pelajaran itu, dari jam 9, 10, 11, 12 selesai. Itu. Terus mulai jam 1, nanti jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 itu selesai. Itu yang tawaran pertama. Tawaran kedua boleh kita yang kelas A itu dari biasa jam 1.15 sampai selesai. Terus yang kelas B malam mulai jam 7. Kalau mulai jam 8 malam ini agak malam karena 3 jam utuh itu mulai jam 7 itu 8, 9, 10. Silakan Bapak Ibu berpendapat. Itu tawaran yang saya tawarkan, tinggal Bapak Ibu pilih.
Silakan Bapak Ibu untuk berpendapat apa malam apa dimulai dari jam 9. Tapi kadang kalau dari mulai jam 9 itu ketemu yang kepala sekolahnya disiplin penuh, itu nggak bisa, kan udah komitmen, nggak boleh ngurangi jam pelajaran atau istilahnya itu merugikan anak. Belum kalau ada yang anaknya udah janjian mau ulangan dan sebagainya. Janji-janji nggak boleh diingkari, tetap jalan itu yang janji yang udah makanya ini harus ada tawaran seperti itu. Monggo Bapak Ibu untuk berpendapat. Ya Bu Evi, monggo. Kalau saya setuju sama pendapatnya Pak Herman Pak untuk yang kelas B, itu saya kan juga kelas B, setuju jam 7 aja mulainya, seperti itu. Kalau mulai jam apa? Jam berapa Bu? Jam 7 Pak. Jam 6, oke. Tadi ya. Yang lainnya yang terkendala. Yang terkendala ini yang kelas B. Kelas B apa mundur di malam? Bu Farida silakan. Ya. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju dengan Bapak Herman. Mungkin untuk yang kelas B, karena itu waktunya sholat setelah maghrib, sebaiknya pada malam hari aja Bapak jam 7 begitu. Nanti kalau jam 7 itu kita tumaninah dengan Allah. Ya. Gimana itu? Oke. Jam 7. Terima kasih pendapatnya Bu. Pak Nuryadin minta tanggapan ini. Ini tokohnya Pak Nuryadin ini. Sholatnya bisa kita mundur jam setengah 11 malam Pak Nuryadin, kita ini gimana? Ya silakan Pak Nuryadin. Ini derek Pak, derek jam 7 sampai selesai. Oke. Yang lainnya Bapak Ibu, apa sudah bisa mewakili kelas B kita malam dari jam 7 sampai jam 10? Iya Bapak. Ya Pak, mungkin. Gimana Pak Rudi? Ya sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu. Mungkin kalau misalkan tadi untuk kelas B itu dimulai dari sesi malam, itu tadi kan Bapak bilang dari jam 7 gitu, dari jam 7 sampai jam 9 malam. Itu mungkin lebih efisien. Kalau misalkan nanti jam 8, berarti mundur sampai jam 10. Kalau yang sesi siang mungkin tetap sama, yang sesi yang kelas B itu mungkin yang seperti halnya sama seperti Pak Herman Pak, jam 7 sampai jam 9. Sampai jam 10 Pak Rudi. Oh jam 10 ya? Ya karena 3 jam utuh. Kalau itu 4 jam. Oh iya. Pak Ari monggo coba. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya kelas B setuju dengan jam malam. Nah, ini kan kalau Isya itu di sini jam 7-9 menit sudah masuk Isya Pak. Iya. Ya, kalau boleh usul nih jam 7.30 atau jam 7.20 gitu Pak. Jadi setelah sholat Isya kita sudah bebas sampai malam, sudah tidak ada beban sholat itu Pak. Mulai setengah 8 berarti clearnya jam setengah 11. Setengah 11. Gimana yang kelas B? Gimana itu setengah 11 ibu-ibu? Ya. Tapi kalau nggak setuju ya nggak apa-apa sih. Kalau sudah sholat Isya mungkin lebih nyaman. Iya. Biasanya kalau di saya itu ada lebih awal Pak Ari. Boleh Ya bisa kan? dulu Pak. Ya mulai makanya jam kan mancing jam 7.09. Otomatis kan jam 7.10 menit lah itu sudah bisa sholat kita. Jadi ketika sudah masuk kita sholat Isya, setelah itu kita langsung gas. Kan sudah. Ya selisih 30 menit lah untuk siap untuk itu sholat Isya lah, kita sudah bebas, sudah nanti setelah selesai Zoom langsung ngantuk udah sholat Isya kan udah aja. Ya. Terima kasih Pak Nuryadin monggo. Maaf Pak Ari kita. Oke Bapak, lanjut saja
Kalau Isya kan memang waktunya agak panjang. Aja sampai Kalaupun subuh. ya kalaupun tepat jam 7 atau jam 19 itu jam 10 juga masih bisa sholat Isya, jam 12 juga masih sholat Isya bisa. Jadi kalau misalnya jam 19 sampai jam 10 ya kayaknya sih agak longgar, kecuali ada kegiatan lingkungan. Tapi kalau udah disiapkan ya insya Allah kita atur. Rencana sih jadwal kapan Pak? Tanggal 16 Ya, ya Bapak ya? 16 hari Kamis. Berarti malam Jumat ya? Ya, waduh, nah itu kan sama saja Pak Naryadi. Intinya kita harus izin. Saya juga izin Pak, itu terus terang. Nah, cuman saya di sini hanya memerlukan kesepakatan karena saya menghargai kawan yang biasa menggunakan tepat waktu. Gitu. Kami butuh kesepakatan kalau mau jam 7 nggih monggo, mau jam setengah 8 nggih monggo, cuman itu tadi resikonya ya jam setengah 11. Ibu-ibu ini biasanya kalau yang punya anak kecil, aduh bapaknya pokoknya dipasrahin di sini. Bumi, monggo. Mohon izin Bapak, saya setuju dengan Pak Ari jam 19.30 karena kebetulan saya rumahnya dekat masjid dan kegiatan di masjid itu selesai jam 19.30, apalagi malam Jumat Pak. Mohon izin. Ya. Mau kemana Bu ini malam Jumat? Enggak, saya enggak kemana-mana di masjidku. Jangan ngomong sunnah lo itu. Gue ngomong sunnah malam Jumat. Buat Yasinan Bu Farida. saya setuju 19.30 Bapak. Ya. Oke. Oke, ya kami pertimbangkan kalau yang dekat masjid itu kan kalau nggak ditutup speakernya kan kenceng itu yang karena dekat masjid kan speaker itu kan itu yang itu. Gimana resikonya setengah 11 itu. Gimana kelas B? Cocok setengah 8? Gak apa-apa Bapak. Ya. Karena kan posisi kita sudah di rumah semua begitu. Sudah cocok Pak. Oke, kalau udah akur. Bu Farida kayaknya kok masih di perjalanan. Iya Bapak ini lagi. Mohon Masih maaf, lagi di perjalanan. restoran itu Pak, bukan di pamer makanan itu. Oh, ya. Enggak Berarti Bapak. kan masih sehat. Ini Bapak, mohon maaf. Oke, ya. Jadi yang kelas B setengah 8 jam 7.30. Pakat ya itu ya? Ya, clear. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, untuk yang materi besok itu perlu saya tampilkan dulu waktunya. Waktu ini 4 jam durasi waktu. Terus pembagian kelompok Bapak Ibu. Pembagian kelompok itu ini karena berpasang-pasangan besok itu. 2 orang. Kalau saya tampilkan dulu ya untuk itu kelompoknya Bapak Ibu. Kelihatan nggak Bu? Ini Pak, banget Bapak. Apa ya Bapak Ibu? Nih. Ini yang kelas A. Ini yang kelas A. Terus ini yang kelas B. Itu pasangannya seperti itu. Nah, ini kelompok 1. Ini digabung 2 pasang. Pak Ahmad Qori dan Pak Eka, Bu Ruth dengan Bu Rustin, itu dan seterusnya. Yang menduduki satu kelompok hanya 2 orang, ini kelompok 4. Kenapa ini? Karena kalau mau dibuat bor satu pasang memerlukan 7 bor khawatirnya
laptop saya nanti nggak kuat gitu, karena laptop saya termasuk laptop jadul. Jadi itu satu kelompok 2 pasang, ini nanti dalam satu board. Teknisnya Bapak Ibu nanti waktunya juga beda. Ini saya tampilkan waktunya Bapak Ibu. Waktu. Nah ini Bapak Ibu. Waktu ini diskusi kelompok ini kan 60 menit. 60 menit ini kalau di dalam diskusi ini untuk rinciannya saya tampilkan rinciannya. Ini rinciannya. Latihan coaching dilaksanakan di breakout room selama 60 menit. Masing-masing CGP berlatih dengan durasi waktu 30 menit. Persiapan 5 menit, pelaksanaan 20 setiap CGP, evaluasi 5 menit. Nah ini artinya orang 2 itu kan 60 menit bergantian. Nah ini karena nanti dua orang ini memakai 60 menit. Ya, nanti untuk yang presentasi beda lagi Bapak Ibu. Itu terus ya ini rinciannya Bapak. Untuk penutup ini 20 aktivitas pembelajaran 25 menit yang untuk penutup dan mengingatkan kembali. Jadi untuk latihan coaching ini 60, yang 40 nanti kita kembali di main room. Itu Bapak Ibu. Nah, yang seperti biasa, yang kelompok 1 tadi, ini kelompok 1 ini di main room, tidak pindah. Jadi ada 4 orang, 2 pasang ini di main room. Demikian juga di kelas B. Seperti biasanya itu Bapak Ibu. Karena ada 4 kelompok. Itu untuk yang sesi diskusi. Sampai sini ada yang tanya Bapak Ibu. Ya silakan Bu Evi. Iya Pak, terima kasih. Tadi saya lihat untuk pembagian kelompok yang di kelas B, saya melihat untuk yang kelompok saya itu ada Pak Suryadin, terus Bu Indi Sangada sama Bu Ambar. Terus di kelompok 2 ada Pak Jafar, Bu Eni, Bu Suryati, dan Pak Ari. Kalau boleh usul, misalkan saya berganti di kelompok 2 bareng Pak Jafar, terus Bu Eni dengan Bu Eni di kelompok 1 boleh nggak Pak kalau diganti seperti itu, biar kami kan, saya sama Pak Jafar kan kebetulan satu sekolah, terus Bu Umi sama Bu Eni juga satu sekolah, biar latihannya gampang kalau di satu sekolah. Seperti itu Pak. Terima kasih. Kalau cuma Ibu yang usul mungkin bisa saya pertimbangkan, tapi nanti dampaknya kawan-kawan ini Bu, minta cari yang enak semua gitu loh. Itu dampaknya itu. Kalau cuma Ibu boleh saya pertimbangkan, tapi untuk nanti
yang lainnya, saya minta ganti juga lah itu. Nanti saya bingungnya nanti di sini kan sudah saya pertimbangkan dengan dengan kelas yang berdekatan, SD sama SD, SMP sama SMP, kecuali yang Bu Yartasi ini dengan SMP itu gimana Bu? Yang lainnya apa ada? Saya ikut juga Pak. Kalau gitu nanti malah saya bingung apa itu membagi kelompoknya. Ini belum saya save dan belum saya pasang di LMS karena ya perlu persetujuan. Kalau memang itu bisa nanti dimasukkan, nanti langsung saya masukkan. Apakah rekan-rekan juga minta ganti gitu loh Pak pasangannya? Nanti bingung deh. Latihannya itu Bapak Ibu ikuti saja secara mengalir Bapak Ibu. Tentunya ini kan sifatnya baru latihan, nanti presentasinya bisa dimaksimalkan lagi. Nanti di sesi presentasi itu baru Bapak Ibu merekam. Kalau untuk latihan namanya latihan. Gimana itu rekan-rekan? Usulan Bu Evi ya tadi ya? Oke Pak. Kelompok Bu Evi. Yang di Bu Evi mau ganti dengan Pak Jangkot. Terus yang diganti tadi dengan Berarti ya udahlah nggak apa-apa. Intinya di sini kan Bapak Ibu kan supaya untuk berlatih nanti untuk selanjutnya itu presentasi, terus nanti kan ada kalau maksimalnya nanti kan Bapak Ibu nanti bisa diperbaiki, mana sih yang kurang, mana yang harus diperbaiki. Ya Pak, seperti itu saja yang pembagian Bapak sudah nggak apa-apa. Itu ya. Latihannya lewat meeting. Gimana? Nggak usah dirubah ya? Oke, ya Pak. Setuju Pak. Ya, udah kalau gitu. Nggak ada lagi ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan di yang presentasi. Nah, presentasi ini waktunya tidak sama Bapak Ibu. Presentasi ini lebih sedikit karena presentasi. Nah, saya ini 2 jam beda pelajaran, 1 jamnya 45 menit. Nah, perinciannya ini Bapak Ibu, ini praktek coaching ini 30 menit, satu CGP ini berarti kan 15 menit. Oh ya, nah ini karena tadi itu kita itu satu kelompok ya. Ini dalam satu kelompok ini kan dua pasang. Satu pasangnya ini memerlukan waktu tadi 30 menit. Jadi dalam presentasi besok itu karena 2 pasang 4 orang ini 15 kali 4 kan 60, jadi 1 jam Bapak Ibu. Di sini nanti akan saya rubah menjadi
waktunya 1 jam 60 menit. Jadi tidak hanya 2 jam pelajaran, jadi nanti bertambah waktu. Itu nanti kalau kawan yang presentasi ke kawan yang lain nunggunya agak lama. Terus nantinya yang satu pasang tadi juga nunggunya agak lama, Bapak Ibu. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu untuk bersabar untuk menunggu kawan-kawan yang karena waktu yang cukup lama dari pasangan masing-masing itu selalu bergantian. Itu Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi ini waktu ujian. Silakan Pak Suherman. Iya Pak, Nyun Sewu. Saya masih belum ini banget. Coba Nyun Sewu untuk diulangi lagi kegiatan pembagian waktu yang tadi 4 orang kayak gitu kan itu 1 jam. Itu mohon dijelaskan kembali untuk pembagian waktunya, durasinya 1 pasangan itu berapa menit begitu Pak? Terima kasih. Satu pasang itu 30 menit. Kan ini presentasi Bapak Ibu. Presentasi itu waktunya 15 menit 1 CGP. Misalnya CGP itu kan bergantian. Ya, pertama misalnya Pak Suherman jadi coach, Pak Nuryadi dari coach. Nah, nanti gantian. Tuh, pasangan tuh bergantian. Ganti peran gitu istilahnya. Bergantian. Nah, itu baru kelompok 1. Ada pasangan 1. Pasangan yang kedua tentunya kan nunggu gantian. Itu setelah pasangan kedua kan juga 30 menit. Akhirnya kan 1 jam. Itu waktu yang dibutuhkan untuk presentasi. Kalau bornya 7, itu tidak seperti itu Pak Suherman. Karena ini bornya hanya 4, makanya waktunya ditambah. Itu karena ya tadi supaya ngontrolnya kalau bornya cuma 4 itu kan lebih mudah. Kalau 7 juga memerlukan keterampilan khusus untuk mengecek satu persatu supaya untuk mempermudah kita bersama, intinya seperti itu. Jadi satu peran 15 menit begitu Pak? Ya betul, 1 peran 15 menit. Setelah misalnya Pak Suherman, pasangan Pak Suherman tadi dengan Sabana. Setelah Pak Herman jadi coach, gantian nanti dengan pasangan yang lain itu. Nah bahkan nanti kalau di demonstrasi kontekstual itu minta bantu rekan yang lain jadi pengamat, ada pengamatnya gitu. Di demonstrasi kontekstual nanti ada penjelasan yang lain. Ini yang masalah presentasi dari latihan hari pertama. Hari kedua kan kita presentasi seperti biasanya itu Bapak Ibu. Jadi nanti di 4 bor itu saling artinya di bor masing-masing itu akan presentasi masing-masing per bor masing-masing. Coba kita lihat lagi ya Bapak Ibu yang tadi untuk yang presentasi. Ini Bapak Ibu karpat tadi 2 pasang ini menjadi 60 menit gitu, langsung di seperti ini Bapak Ibu, bornya kan 4. Belum kelihatan Bapak. Belum kelihatan ya? Iya, udah.
Sudah, apa Bapak Ibu? Ampun. Nih, jadi udah sarapan 60 menit ini. Ini 2 pasang yang tampil ini. Nah, pengisian kembali refleksi diri voting 10 menit. Penyampaian hasil refleksi dari voting 20 menit. Nah, 20 menit ini kan nanti tambahkan lagi. Yang penting ini yang 60 menit ini yang harus Bapak Ibu paham. Silakan Bu Farida dulu. Mohon izin bertanya Bapak, berarti kita yang satu kelompok itu untuk coachingnya 60 menit begitu ya Bapak? Apa dengan presentasi tadi 15 menit untuk presentasi? 15 menit itu per CGP 15 menit. Jadi 2 CGP satu pasang itu kan membutuhkan waktu 30 menit. Karena ada orang 4, akhirnya 1 jam 60 menit bergantian. Oke. Jadi kalau nanti Bu Farida tampil duluan sebagai CGP untuk tampil, itu nanti akan nunggu kawannya selama 45 menit supaya kawan selesai dalam menghabiskan 60 menit tadi. Paham ya, Bu? Oke, berarti kita nunggu selama 45 menit baru bergantian begitu ya, Bapak? Ya. Kan 15 menit setelah Ibu gantian dengan pasangan Ibu. Iya, dengan misalkan saya dengan Mbak Yuli. Saya 15 menit, Mbak Yuli 15 menit presentasi. Selesai. Ya. Iya, selesai. Terus gantian lagi yang pasangan yang kedua. Pasangan yang kedua berarti dari kelompok berapa tadi? Yang satu kelompok. Ya, kalau kita mah 60 menit Mbak Ida, kita kan hanya berdua, jadi 30 menit, 30 menit. Oh, iya. Ini saya tampilkan. Yang kelompok ini. Ya. Jadi Bapak, matur nuwun. Saya tampilkan biar dia bisa paham. Ya, nampak ini kelompoknya ini Pak Ahmad Kori 15 menit ya tampil kan wawancara dengan Pak Ika. Nah Pak Ika ini gantian nanyanya Pak Kori, nanti sudah 30 menit gantian yang pasangan yang kedua Bu dengan Bu Rustin. Tuh Bu Rustin ini 30 menit, Bu Rustin 30 menit. Jadi orang 4 ini menghabiskan waktu 1 jam. Silahkan Bu Sri ya. Izin bertanya Pak Sudira. Yang pertama itu tadi untuk untuk room yang hanya terdiri dari 2 CGP, itu kan berarti hanya membutuhkan waktu 30 menit ya. Ya. Sedangkan kelompok lain itu karena 4 CGP, maka 60 menit durasinya atau 1 jam. Nah, yang satu kelompok 2 CGP itu bagaimana Pak untuk sisa waktunya? Karena kan selesainya tidak sama. Ya. Itu yang okay. Terus ada lagi Pak sekalian. Kemudian yang kedua, untuk praktik coaching itu apakah temanya sama? Untuk CGP 1 itu temanya A misalkan. Kemudian CGP yang kedua menjadi coach, temanya apa? Kemudian saat bergantian CGP 2 yang menjadi coach itu apakah dengan tema yang sama, tinggal mengulang perannya atau harus tema yang berbeda? Terima kasih. Untuk supaya mendapatkan hasil yang bagus harus kompak, sama gitu loh. Cuman beda peran saja. Itu untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Terus untuk penentuan dari
apa yang tema yang harus dicari itu bebas ini. Bapak Ibu dipersilakan tema apa yang Bapak Ibu yang bisa nyaman itu silakan dipilih. Nanti akan saya tampilkan. Kita clearkan dulu yang ini ya Bapak Ibu. Untuk yang kelompok 4 ini kan cuma cuma satu pasang. Ini Ibu harus nunggu kawan yang belum selesai untuk kembali ke main room. 30 menit ya Pak? Iya. Waktunya. Iya. Bisa sambil istilahnya goyang-goyang kaki lah istilahnya. Monggo Bu Yuli. Mbak, unmute Mbak. Remote. Iya, maaf Pak. Ya, sebelum Bu Yasasi tanya itu saya kira yang 2 orang itu sama waktunya 60 menit Pak untuk diskusinya, untuk menunggu teman-teman yang lain. Kalau disamakan lebih banyak yang satu pasang itu ya kasihan. Enggak, nanti nggak sama. Jadi kami hanya 30 menit sama ya Pak ya? Ya sama, cuman nunggu. Ya, Nah, harusnya sama memang. Yang seperti yang saya bilang dengan Bu Farida tadi, Bu Farida dapat giliran yang pertama untuk wawancara istilahnya kan. Nunggu kawannya yang pasangan yang kedua itu kan lama juga. Betul. Itu ya kita maklumi bersama ya. Kita nunggu. Setelah nanti selesai baru kembali ke main room istilahnya. Berarti kelompok 4 terakhir ini Bapak. Kalau bukan terakhir. Kelompok 4 itu serempak bareng karena di bar masing-masing kan. Itu barnya kan roomnya masing-masing, cuman tampil lebih duluan karena pasangan yang kedua nggak ada apa kita cari partai tambahan supaya sama kan nggak kita cuman itu kok ya udah dulu yang CGP yang angkatan 4 tuh ada dulu kawan satu kelompok itu kalau biasanya itu ruang kolaborasi itu ada 4, itu cuma 2 orang, kasihan juga, tapi ya jalan juga karena profesional lah istilahnya. Nah sekarang ini kan nggak ada, tetap ada yang 4, rata-rata 4 karena 28. Pak Sudira, untuk satu room yang tampil di satu room itu 2 orang saja atau 4 orang itu Pak? Yang kan pertama tampil satu pasang, itu satu pasangnya dalam room tersebut apa di luar nanti nunggu antri kayak gitu? Di dalam bor itu kan ada 4 orang 2 pasang. Yeah. Satu pasang tampil duluan kan secara bergantian. Yang pasangan yang kedua nunggu. Tapi dalam satu room tersebut kayak gitu? Iya, dalam satu room. Iya, Bok nanti Salamat mau masuk takut belum diizinkan atau belum masuk nanti takut telat kayak gitu sih. Terima kasih. Ya, nanti kita tetap seperti biasa kan dipanggil-panggil yang belum masuk silakan nanti di main room itu kan hanya 4 orang. Kalau nanti ada lebih nanti akan dibubarkan dengan paksa. Yang satu itu harus meninggalkan main room supaya bisa menempati ke room masing-masing. Nanti kan ditunggu-tunggu pasangan yang ada. Kalau yang kelompok 4 kan, kalau yang satu masih tinggal di main room kan cuma 1 orang, kebingungan tuh. Ya paham Bapak Ibu? Pak, paham Pak. Ini kalau yang sekarang ini Bapak Ibu lebih diuntungkan karena pengalaman sudah ada kalau bagi yang fasilitatornya. Kalau waktu yang angkatan sebelumnya itu ya mengalir begitu aja. Ada kurang lebihnya yang namanya orang pertama kan ya belum ada pengalaman. Ini udah ada istilahnya ada pengalaman sehingga kita bisa dikumpulin dulu di setel gimana supaya enaknya. Itu yang perlu dipahami.
Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Rutin. Monggo Bu Rutin. Temanya bebas nih Pak, mau mengambil apa? Temanya, nah akan saya tampilkan ini. Saya tampilkan Bapak Ibu. Ini dilakukan dengan model delta, coaching dilakukan secara berkelompok dari 2 orang. TGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coach. Topik yang dibahas bebas. Nampak Bu? Nampak Bu? Nih. Jadi topik yang dibahas bebas, Bapak Ibu silakan untuk menentukan dengan pasangan masing-masing. Maaf Pak Sudira, artinya berarti coachingnya itu bisa dengan rekan sejawat atau dengan murid gitu ya Pak? Boleh? Ini latihannya ini dengan ini. Dengan sesama CGP, Bu. Ya, dengan sesama yang dengan pasangan. Maksudnya perannya. Ya, perannya sebagai murid, Iya. perannya sebagai guru gitu loh. Betul. Nah, yang saya tanyakan itu, apakah misalkan coachingnya itu perannya sebagai murid atau teman sejawat, berarti itu boleh? Ya, ya seperti itu. Ya, terima kasih. Masalah yang diangkat maksudnya itu. Iya, Pak. Peran, Maksudnya kan perannya, Peran. Fleksibel. Bagaimana? perannya ini yang perannya. Paham ya? Bu, Budi, silakan. Terima kasih Bapak. Saya mau tanya, itu kan coaching tadi kata Bu Yarsasi kan bisa dengan siswa. Nah, kalau dengan rekan sejawat gimana ya Pak? Misalkan kan saya kan mau angkat, misalnya ada rekan sejawat yang mempunyai permasalahan dengan siswanya. Nah, itu kita bisa jadi coach dan coaching kayak gitu dengan permasalahan dari siswa, bukan saya dengan siswa, tapi berarti kan saya dengan rekan sejawat saya kayak gitu. Bagaimana? Ya, memang ini kan istilahnya bermain peran. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya Bu Budi berperan sebagai murid, gitu loh, berperan sebagai murid. Bukan kayak gitu Pak. Maksud saya bukan saya berperan sebagai murid, tapi sesama guru. Cuman gurunya itu yang satu ada permasalahan dengan muridnya kayak gitu. Jadi bukan peran saya jadi murid dan guru, tapi guru dengan guru. Tapi guru yang satu itu punya permasalahan yang minta solusi atau arahan kepada teman yang lainnya kayak gitu Pak. Bukan murid dengan guru. Itu intinya sama-sama guru, teman sejawat. Ya, ya boleh itu. Nah, nanti makanya Bapak Ibu kan dipersilakan temanya, silakan pilih menurut Bapak Ibu yang ada permasalahan dan nyaman untuk ditampilkan. Ya, berarti bisa peran guru dengan murid dan bisa sesama rekan sejawat begitu ya Pak ya, karena bebas. Ya. Oke, siap. Terus nanti kita ikuti kan petunjuk di LMS tuh. Cuman LMS ini setelah saya pelajari karena belum di-update atau di-upgrade itu beda tampilannya. Jadi yang menjadikan pedoman adalah PTT ini. Nanti kita sama-sama juga pelajari apa yang dimau. Nah, untuk di demonstrasi kontekstual nanti kalau permasalahan dengan murid nanti bisa menampilkan kita
wawancaranya dengan murid. Ini kan baru kita latihan dengan sesama CGP. Tapi demonstrasi kontekstual nanti bisa nanti kalau ada masalah dengan murid ya nanti murid yang diajak bicara. Tapi nanti setelah di demonstrasi kontekstual kan ada penjelasan yang lain. Silakan Bu Ruth. Bu Ruth tadi. Tapi kemarin kita belajar di eksplorasi konsep itu bukan dengan murid Pak, tapi dengan rekan sejawat. Tapi permasalahannya dengan guru ada permasalahan dengan murid. Kemudian disampaikan dengan rekan sejawat begitu Pak. Ya, untuk sekarang karena latihan ini memang saya udah bicaranya udah terlalu jauh. Jadi saya batasin dulu. Yang masalah demonstrasi kontekstual nanti nggak usah kita dengerin dulu. Yang kita dengerin sekarang masalah latihan dulu supaya Bapak Ibu nggak bingung. Nah sekarang ini yang kita bicarakan kita latihan bermain peran di coach dan coaching ini. Ya kita ikuti seperti apa yang di kemarin di konsep kita ikuti seperti konsep itu. Ada yang masih agak gampang. Nah, terus kita pahami Bapak Ibu nih, latihan konsep dilaksanakan di break room 60 masing-masing 30. Nah, ini tentunya ini agak mundur juga ini Bapak Ibu waktu 60 menit ini. Karena 30 menit untuk satu CGP. Tetapi ini rasanya tidak mundur ini. Yang mundur itu yang tadi, yang karena presentasi tadi. Jadi kalau nanti ada perubahan nanti akan saya sampaikan di lewat WA Bapak Ibu. Karena ini sama-sama kita mempelajari dulu. Ini mempelajari, saya sebagai fasilitator juga agak bingung juga karena antara LMS dengan PTT ini berbeda gitu. Jadi untuk menyinkronkan tadi. Jadi saya kira ini karena latihan ini tidak mundur, tapi nanti kalau ada perubahan waktu penambahan ini yang 60 menit jadi 2 kali lipat nanti akan saya informasikan Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu ada kesiapan. Yang terpenting itu masalah yang tadi, yang krusial itu masalah waktu tadi. Kalau yang masalah penambahan waktu ini nanti bisa kita bicarakan menyusul. Karena sudah karena satu kali pertemuan itu hanya satu kelas, jadi karena yang pasti di malam. Cukup ya Bapak Ibu. Informasi-informasi berikutnya nanti kita sambung karena ini udah waktu hampir jam 16. Ya nggak terasa kan Bapak Ibu kalau kita di langit itu. Coba kalau kita itu di darat, kue temen apalagi nunggu. Jadi untuk Bu Eni tadi ya yang terlambat nanti silahkan dikasih tahu pasangannya tadi. Itu Bapak Ibu. Kalau masih ada yang ganjal silahkan buang ganjalannya. Kalau cukup kita akhiri. Aku harap medun Bok. Cukup ya Bapak Ibu. Cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesepakatan dan pemahaman. Saya mohon maaf apabila ada kurang, hilaf saya sebagai manusia. Saya akhiri dengan teman wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukira.